Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. الذي قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى أتانا اليقين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أمهاتي في الله rahimani Allah wa iyyakunna. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang lebih utama kecuali pujian dan rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah seorang hamba setiap perkaranya baik bagi dirinya. Ketika diberikan nikmat, ia bersyukur. Ketika diberikan cobaan, ia bersabar. Ketika diberikan dosa, ia beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah saat ini jika kita sedang dimudahkan untuk beramal soleh. Berbahagialah kita yang saat ini yang sedang diberikan petunjuk, hidayah atau taufik, di mana Allah turunkan hidayah petunjuk kepada jiwa-jiwa kita, hati kita, sehingga kita dimudahkan untuk beramal soleh dan kita dipersulit untuk beramal keburukan ataupun kejelekan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mukaddimah berkaitan dengan kenapa kita harus belajar bahasa Arab. Di antaranya karena kita ingin belajar apa yang menjadi nasihat, untayan, mutiara nasihat yang disampaikan oleh para ulama. Para ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Pewaris dari para nabi dan para rasul. Dan nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah. Lalu selanjutnya pada generasi setelahnya para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para imam 4 mazhab, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, ulama akhir-akhir zaman saat ini yang berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah saat ini kita bisa mengambil ibrah dari perkataan-perkataan para ulama yang penuh dengan hikmah dan penuh dengan pelajaran. Apalagi dalam sudut pandang bahasa Arab. Karena para ulama membuat untayan nasihat bukan hanya dalam bahasa mereka saja, ya, tapi juga menggunakan bahasa Al-Quran. Karena kita harus objektif bahwa para ulama itu bukan hanya menggunakan bahasa Arab, ya. Ya, para ulama saat ini ada yang dari Ashinkiti di Mauritania, para ulama ya yang ada di beberapa negara yang tidak menggunakan bahasa Arab, tapi mereka mengungkapkan nasihat dengan menggunakan bahasa Arab. Ya. Nah, ada ulama mutaqaddimin, salah satu ulama terkenal pada zaman tabi'in atau tabi'ut tabi'in yang bernama Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Beliau pernah mengatakan,
idza ahabballahu 'abdan waffaqahu lil 'amalis shalih. Kalimat yang ringkas, singkat, jelas, padat. Kalimat ini mengandung makna yang dalam sekali, apalagi dalam sudut pandang bahasa Arab. Idza, apabila. Idza, apabila. Ahabba, kita juga sudah pernah belajar ahabba yuhibbu, ya. Nah, kalau tidak salah belum ya, kalau di kelas E nanti kelas E akan belajar dalam kitab tasrif tentang wazan af'ala yuf'ilu, ya. Ahabba yuhibbu, ya, artinya adalah mencintai, ya. Ahabba yuhibbu artinya mencintai, ya. Ahabballah, hu, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadi fa'il. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai abdan, diambil dari kata abada. Dan tahu artinya apa abdan? Ya, Hamba, budu. hamba bukan Hamba Hamba budak. itu apa ya? yang Oh, budak. Hamba sahaya ya. Hmm. Ya. Yang Hamba menyembah. Allah yang menyembah, yang menjadi hamba, diambil dari kata abada, ya'budu, ya. Apabila Allah mencintai seorang hamba, abdan, bentuknya nakirah tanpa alif lam, ini menunjukkan keumuman makna. Jadi bukan hanya hamba sahaya, bukan hanya seorang yang pembantu gitu ya, tapi juga bukan cuma seorang yang ahli ibadah, tapi semua manusia yang disebut hamba Allah, yang beriman kepada Allah. Makanya menggunakan kata abdan, bukan al-abda. Idza ahabballahu al-abda. Kalau pakai alif lam, maknanya berubah. Apabila Allah mencintai seorang hamba yang sudah diketahui, ya. Nanti ada penjelasan lagi. Oh, hamba yang sudah diketahui menurut Fudail ibn Iyad itu adalah ya hamba sahaya, ya. Tapi kalau bukan presiden. Presiden juga kan di mata Allah hamba, ya, pejabat, ya. Makanya menggunakan nakirah menunjukkan bahwa semua hamba Allah tanpa terkecuali para nabi, para rasul, para wali Allah, ataupun orang rakyat jelata, orang awam, ya, yang nggak ngerti agama tapi dia beragama Islam, ya, nggak ngerti agama tapi dia beragama Islam, ya, seperti kita Islam KTP, benar kan KTP-nya Islam, ya, tapi bukan hanya sekedar KTP-nya saja yang Islam, tapi akhlaknya, ya, imannya, ya, keyakinannya juga benar-benar mengikuti agama Islam secara kafah. Maka tidak teruntuk untuk hamba sahaya saja, tapi untuk semua hamba tanpa terkecuali. Ya, apabila Allah mencintai seorang hamba, waffaqahu lil amalis salih. Ya, waffaqa diambil dari kata waffaqa yuwaffiqu. Ini belum kita pelajari juga ya, ada di buku apa namanya? Kitab Tasrif. Ya, tasdid dia. Ya, waffaqa yuwaffiqu. Ya. Apa artinya memberi taufik? Ya. Taufik, memberi hidayah. Ya. Apa itu hidayah? Petunjuk.
Ya. Maka maksudnya adalah memudahkan seseorang untuk mendapatkan kebaikan. Itu namanya taufik. Ya. Ya. Orang Indonesia kan begitu ya. Udah taufik hidayat lagi gitu ya. Dapat taufik, dapat hidayah. Dapat hidayah juga, dapat petunjuk juga. Ya. Artinya waffaqa, artinya adalah waffaqallahu. Ya. Waffaqallahu abadan, artinya Allah akan memudahkan seseorang untuk mendapatkan kebaikan. Ya. Bahwa Allah memberinya taufik, memudahkan. Kebaikan apa itu? Lil amalis salih. Untuk kita sudah pernah belajar li. Li itu adalah huruf apa, Ummahat? Huruf jar. Huruf jar. 9 huruf jar. Di dalam kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Di mana totalnya sebenarnya bukan ada 9 ya. Ya. Ada lebih dari 9. Ya. Ya, waffaqahu lil amal, waffaqallahu abdan lil amal, artinya. Ya, Allah memudahkan, Allah memberikan petunjuk untuk dimudahkan dalam kebaikan. Lil amal salih, untuk beramal salihi. Beramal salih. Al-amal as-salih itu adalah susunan apa, Ummahat? Ada yang tahu nggak, Ummahat? Murojaah nih. Al-amal as-salih. Hah? Apa tadi, Bu Tina? Ada kabar. Mubtada khabar? Bukan. Mudhaf wa mudhaf ilaih. Mudhafun ilaih? Bukan. Naat Disebut man'ut. semua jadinya. Semuanya. Iya, semuanya aja disebut gitu ya. Naat man'ut. Nah, kenapa kok naat man'ut? Kenapa nggak mubtada khabar? Ah, ini murojaah. Harus murojaah nih. Ya. Karena syarat naat man'ut ini sudah terpenuhi di sini, al-amal as-salih. Aslinya kan al-amal as-salih. Ya. Man'utnya beralif lam tidak, Ummahat? Beralif lam. Beralif lam. Ya. Ini alifnya dihilangkan karena ada lam di situ. Ya. Alif lam itu aslinya al-amal. Nah, as-salih beralif lam tidak? Beralif lam. Beralif lam. Sedangkan rumusnya naat itu harus mengikuti Man'ut. man'ut. Kalau dia beralif lam man'utnya, maka naatnya alif lam. Kalau man'utnya ada tak marbutah muannas, maka naatnya juga harus Ada tanma betul. muannas, ada tak marbutahnya. Nah, itu namanya susunan naat man'ut. Ya, kalau mubtada khobar depannya pakai alif lam, belakangnya tidak. Sedangkan ini solehnya pakai alif lam, berarti bukan. Kalau mudhof wa mudhofun ilaih depannya tidak ada alif lamnya. Anda kan lil amal itu artinya adalah li ditambahkan al amal, pakai alif lam amalnya. Berarti kalau pakai alif lam dia bukan susunan mudhof wa mudhofun ilaihi. Makanya kalau kita bedah kalimatnya luar biasa, Ummahat. Idza ahabballahu 'abdan waffaqahu lil 'amalis shalih. Apabila Allah mencintai seorang hamba. Nah, ini perhatikan nih. Ciri-ciri Allah mencintai seorang hamba. Apa ciri-cirinya? Waffaqahu lil 'amalis shalih. Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, memberinya ya taufik, dimudahkan. Taufik itu artinya adalah petunjuk, dimudahkan melakukan kebaikan untuk melakukan amal soleh. Kalau kita merasa diri kita ternyata kok setiap amal soleh terasa ringan ya, Allah kasih itu petunjuk ya untuk melakukan amal soleh, dan Allah persulit kita untuk melakukan keburukan,
Nah, itu kalimatnya berbeda tuh nanti, bukan kalimat Fudail bin Iyad, beda lagi. Kalau ini Fudail bin Iyad rahimahullah menerangkan untuk bagi siapa saja yang mendapatkan taufik, ya akan dimudahkan setiap amalan kebaikan, amalan soleh. Ya, nah maka kalau kita lihat, ya ini menjadi renungan kita bersama. Apakah diri kita ini ketika beramal soleh selalu dimudahkan? Kalau selalu dimudahkan berarti apa? Idza ahabballahu abdan, ahabballahu abdan. Allah mencintai hambanya. Kalau kita ingin dicintai Allah, ya itu salah satunya. Amal soleh itu dimudahkan. Ya, belajar, wah ternyata lancar. Meskipun penuh kesulitan mungkin, tapi bisa dijalani dengan nyaman, bisakina, bihudu, dengan tenang, dengan tentram, hati tentram. Berapa banyak orang yang sholat hatinya gelisah, beramal soleh hatinya gelisah. Nah itu jadi pertanda bahwa Allah belum mencintai hambanya. Fahimtunna umahat? Fahimna insyaallah. Insyaallah. Nah, insyaallah. Thayyib. Mada darsunal an? Pelajaran apa kita hari ini? Sekarang pekan keberapa ya? Kedua ya? Sampai lupa ya pekan keberapa. Kalau Kedua. pengusaha bebas ya. Kalau pengusaha nggak ada istilah pekan keberapa. Kedua itu biasanya Al-Muyasar. Al-Muyasar. Jangan sampai lupa umahat. Ya, jangan sampai lupa. Ini kita masuk pekan kedua. Ya, pekan kedua. Al-Muyassar fi ilmin nahwi. Darsunal an al-Muyassar fi ilmin nahwi. Ya, mudah di dalam mempelajari ilmu nahwu. Itu judulnya tuh. Muyassar kan artinya mudah. Kemudahan mempelajari ilmu nahwu. Kira-kira mudah atau gampang, Mas? Ada yang mudah, Mudah. Gampang gitu ya. Kadang mudah, kadang gampang gitu. Amin. Ya, amin. Alhamdulillah. Baik. Nuasil dirasatana fi ay safha wasalna. Di halaman berapa kita? Terakhir halaman Halaman terakhir? 6. Halaman 6, Ustaz. Halaman 6. Nah, Jamak halaman 6. mudzakkar salim sudah selesai. Halaman 6. Berarti jamak Jamak mudzakkar mudzakkar salim sudah. salim sudah selesai. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, latihannya sudah? Sudah sampai akhir itu, Ustaz. Ya, sampai qaiduna. Ya. Nah, berikutnya ke jamak muannats salim ya, Masya Allah. Tidak terasa dibuka halaman 7 umahat. Macam-macam jamak. Dalam mempelajari ilmu nahwu, kita harus belajar tentang macam-macam jamak. Tanpa kita sadari, sebenarnya kita sudah mengerti macam-macam jamak ada di dalam kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah. Ya. Akan tetapi detailnya itu ada di buku Al-Muyassar pada halaman 7 poin yang keempat. Ya, halaman 7 poin yang keempat. Jam'ul muannatsis salim. Artinya apa jamak muannats salim? Oh, belum diartikan ya. Kita coba. Dibaca. Kita baca bersama-sama ya. Jam'ul muannatsis salimu huwa wahid isnan salasa. Jam'ul muannats salim wa ma dalla ala jam'iyati bi ziyadati alifin wa ta'in fi akhirih. Mislu. Lanjut nggak Ustaz? Lanjut. Mislu solihatun
Solihatun. Solihatun. Kafiratun. 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 Hasanatun. 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 Muballighatun. 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 Nah, Masya Allah. Syukran jazilan wa barakallahu fikunna kepada ummahat yang sudah membacakan jamak muannas salim definisinya. Secara definisi teori ya, jam'ul muannats as-salim ya adalah madalla. Apa yang menunjukkan. Dalla artinya adalah menunjukkan. Dalla yadullu. Mungkin pernah mendengar kata dalil ummahat. Ya. Pernah dengar nggak kata dalil? Apa arti dalil? Yang menunjukkan bukti. Bukti. Petunjuk juga dalil. Mana? Ada nggak petunjuknya? Ada nggak dalilnya? Ada nggak argumennya? Itu dalil. Ya. Sudah jadi bahasa Indonesia dalil ya, kalau tidak salah. Di Undang-Undang Dasar ada dalil pasal sekian-sekian. Nah, itu dalil itu sudah jadi bahasa Indonesia. Tunjuk artinya. Dan dalla diambil dari kata dalla, menunjukkan kata kerjanya. Alal jam'iyati, menunjukkan atas sebuah jamak, berarti bilangan lebih dari dua. Jamak itu yang dimaksud bilangan yang lebih dari 2, bukan lebih dari 1. Ya, ini ada penyimpangan bahasa, perbedaan bahasa ya dengan bahasa kita, bahasa Indonesia. Ya. Biziyadati alifin, dengan tambahan ziyadah. Ya. Alif, ada tambahan alifnya, watain, dan taknya. Fi akhirihi, di akhir. Ya, di akhirnya ada alif dan tak. Contohnya, solihatun. Ya, kita sudah maklum ya. Solihatun. Ya. Nah, kenapa kita bisa tahu solihatun? Ya, solihatun itu adalah jamak muannats salim. Taunya dari mana, ummahat? Ada alif. Ada tambahan alif dan tak. Masya Allah, ada tambahan alif dan tak. Ah. Taknya kita perjelas lagi, tak maftuhah. Iya. Ya, tak yang tersenyum, maftuh, terbuka. Ada marbutoh, terikat. Ada maftuhah, terbuka. Ya. Nah, ini menjadi perbedaan antara jamak-jamak yang lain. Jamak mudzakkar ya, yang baru kita bahas kan jamak mudzakkar pada pertemuan sebelumnya. Nah, jamak muannats salim itu kebanyakan mufradnya atau tunggalnya muannas. Contohnya, solihatun. Satu wanita solihah. Ya. Solihatun, banyak wanita solihah. Ya. Jadi kalau kita lihat solihatunnya yang tunggalnya ini muzakkar apa muannas? Muannas. Muannas. Ya. Nah, mayoritasnya demikian. Tunggalnya muannas, maka jamaknya menjadi jamak muannas salim. Contoh lain, hasanatun menjadi hasanatun. Apa arti hasanah? Perbuatan baik. Perempuan yang baik. Perbuatan baik. Nah, hasanah itu perbuatannya yang baik. Ya. Nah, perbuatannya yang baik, ya. Kalau orangnya yang baik namanya hasinatun. Ya. Solihatun, hasinatun. Nah, itu dengan wazan fa'ilatun. Ya. Artinya subjeknya. Kalau ini hasanah, perbuatannya. Jamaknya hasanat, kebaikan-kebaikan. Kafiratun, jadi artinya orang yang ingkar. orang yang ingkar. Ya, kalau bahasa kitanya orang-orang
Kafir Orang dari golongan perempuan. perempuan. Ya, muballighatun. Jamaknya menjadi Mubalighatun. Mubalighatun. muballighatun. Ya, apa artinya muballigh? Orang yang Yang menyampaikan. menyampaikan. Nah, Sampaikan. betul. Menyampaikan Diambil dari dengan kata itu. balagha. Yuballighu. Menyampaikan. Ya, orang yang menyampaikan. Makanya kan biasanya kalau seorang ustadzah, mudarrisah, muallimah juga disebut muballighah. Karena dia menyampaikan kebenaran, menyampaikan kebaikan. Ya, muballighah. Ya. Nah, ini kita tambahkan ya, ummahat. Kalau di sini kan mufradnya semuanya muannats ya. Sholihatun, hasanatun, kafiratun, muballighatun. Ada nggak mufrad yang mudzakkar tapi jamaknya menjadi jamak muannats salim? Ya, kan kita nanya nih ke ummahat nih, ada nggak? Curiga ada sih. Ini ada. Ada. Kalau ada apa? Lupa. Kalau ada apa? Nah, ya, perlu diketahui. Ada nggak? Ada, ummahat. Ada. Ya, bonus ya, satu aja. Nanti ummahat cari lagi. Binatang, apa bahasa Arabnya binatang? Hayawan. Hayawanun. Ya. Ada tak marbutahnya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Dan ini satu binatang namanya hayawanun. Ya. Jamaknya adalah apa ummahat? Hayawanatun. 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 Jamak apa tuh? Sama alif dan Muannas. ta. Mu'annas. Ternyata ada nanti ummahat belajar sebuah kata tunggal yang muzakkar dijamakkan menjadi jamak muannas salim. Ya, ini kan contohnya semuanya tunggalnya muannas, ya wajar jamaknya menjadi jamak muannas. Nanti umat akan menemukan ya tunggalnya muzakkar tapi jamaknya jamak muannas salim. Ya. Kenapa kita sampaikan demikian? Karena nanti pembahasan lebih panjang lagi tuh ummahat tentang jamak muannas salim, lebih luas gitu ya. Nah, kita persempit sampai situ dulu. Ya. Nah, kita coba latihan ummahat tamrin. Ij'al muannatsan saliman. Ij'al jadikan muannas salim, jamak muannas salim maksudnya. Ya. Ana bacakan tunggalnya, mufradnya ummahat langsung rubah menjadi jamak ya. Kita mulai dari yang pertama, sayyi'atun. Menjadi apa? Sayyi'atun. Masya Allah, sayyi'atun. Apa artinya sayyi'ah? Keburukan. Nah, ya. Sayyi'ah itu artinya keburukan apa kejelekan nih? Keburukan. Hah? Emang Sama. beda Memang keburukan dan kejelekan? memang sama keburukan dan kejelekan. Sama. Itu bahasa Indonesia. Emang bahasa Arab beda ya? Beda. Arab buruk sama jelek sama. Beda. Beda. Beda ya. Si buruk rupa dan si jelek rupa. Sama atau beda? Sama. Jelek. Kok wajahmu jelek ya? Wajahmu buruk ya? Lebih parah mana? Parah buruk. Buruk. Tuh, berarti beda dong.
Iya. Nah, kan? Bahasa Indonesia Nggak sama. sesuai nih dengan omongan, katanya sama. Iya, ya. Jadi buruk dan jelek itu beda, Beda. ya. Luar Jadi biasanya. sayyi'atun Sayyi'atun itu artinya jelek, kejelekan. Kalau jelek. keburukan namanya ada di dalam Syar. surah Syar. An-Nas. Syar. Betul. Apa? Syarrun. Syarrun. Wa Harun. min syarri ghasikin. Wa min syarril waswasil khannas. Dalam surah Al-Falaq, An-Nas ada syarrun. Harun Ya, buruk. buruk. Lawan khair. Lawannya khair, betul. Ya, lawannya khair. Ya, khair itu artinya kebaikan. Ya, beda ya, nadanya aja kebaikan. Ya. Kalau hasanah, kebaikan. Ya, berarti kalau khair, baik sekali. Kalau hasanah, baik aja. Kalau sayyi'ah, itu bukan buruk, tapi jelek. Kejelekan. Lawannya Lawannya hasanah. Hasanah, kebaikan. Lawan kecakapan. Kecakapan sama, mungkin Qobih, tahu nggak Ustaz? Qobih. Hasanah. Lawannya itu Hasan ya, lawannya Hasan. Hasan Qobih. Kalau sayyi'ah itu lawannya adalah hasanah. Hasanah. Khairun. Iya, betul. Khair ya. Lanjut ya, sayyi'at ya. Jannatun. 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 Banyak dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Baqarah juga dikatakan jannatil tajri. Jannatun tajri. Ya, surga-surga ya artinya. Surga-surga. Yang betul surga atau sorga? Surga. Surga ya. Kalau nggak salah itu bahasa resapan surga itu ya. Dari bahasa orang-orang Hindu atau Buddha ya kalau tidak salah. Surga ya, Kalau surgawi. orang suka bilang Allah itu nggak salah Ustaz. Allah. Nah, Allah. Kan harusnya kenapa? Allah. Allah. Tergantung dari mana ia berasal. Ya. Kalau dari Indonesia ya Allah. Tapi kan ada beberapa daerah ya bacanya susah gitu ya. Iya. Sama seperti insya Allah atau insya Allah. Ya. Insya. Kalau di Ada Arab insya. Harusnya kan pakai shin. Iya. Ya, kadang tapi kan beberapa daerah itu pelafalannya susah. Bilang insya Allah jadi insya Allah. Insya Allah. Seakan-akan pakai shot. Ya kalau karena budaya sih nggak ada masalah. Tapi kalau tulisannya tidak boleh berubah. Tetap harus pakai shin gitu ya. Seperti itu. Orang apa Malaysia segala pakainya shot. Insya. Iya. Salah ya kalau pakai shot. Insya Allah. SHA gitu ya bahasa Indonesia. Nah, kita lanjut dulu ya. Mahlukotun. Jadi apa tuh? Makhlukotun. Artinya orang yang berilmu. Makhluk. Makhluk. Makhluk itu Apa yang makhluk? diciptakan. Ciptaan. Ciptaan Ciptaan. yang diciptakan. Apa? Ciptaan yang diciptakan. Ciptaan atau yang diciptakan. Oh iya, betul. Sahih. Ciptaan atau yang diciptakan. Karena bentuknya adalah maf'ul. Objeknya. Objeknya yang menciptakan adalah diciptakan. Fa'ilnya, subjeknya adalah pencipta. Ya. Penciptanya hanya satu, yang diciptakannya ada banyak. Iya, ada banyak. Penciptanya Allah, yang diciptakannya ya seluruh ya yang ada di muka bumi ini, yang ada di langit semuanya, seluruhnya.
ya, seluruhnya. Thayyib, Makhluk, Pak. ya, makhluk jadinya. Ya kalau kita kan ada makhluk hidup, makhluk mati. Ya. Kalau dalam bahasa Arab makhluk itu ya semuanya, batu, udara, gitu ya. Bukan hanya manusia, jin, malaikat, tumbuhan, binatang, bukan. Ya, molekul terkecil juga makhluk. Ya. Arsy Allah juga makhluk. Ya. Seperti itu. Selanjutnya, musyrikatun. Musyrikatun. Apa tuh musyrik? Musyrik, orang musyrik. menyekutukan. Orang musyrik. Orang-orang yang Kalau menyekutukan. Orang musyrik. Kalau ada orang yang iri dengan kita, musyrik gitu ya. Ciri. Iri itu mah. Orang kita begitu, nggak boleh musyrik. Enggak sirik. Nggak boleh sirik. Sirik. Oh, sirik. Iya kan? Itu ya, rumput tetangga selalu lebih hijau. Oh, nggak boleh sirik. Bukan ya. Itu salah, itu iri. Iri, dengki, ya, hasad. Jadi slang. Iya, jadi bahasa yang ini salah jadinya. Syirik itu perbuatan syirik ya. Ya syirik itu yang menyekutukan Allah. Musyrik adalah orangnya. Ya, seorang wanita yang melakukan kesyirikan disebut musyrikah. Kalau banyak wanita yang menyekutukan Allah, musyrikat. Musyrikatun. Ya. Selanjutnya, mu'minatun. Mu'minatun. Artinya perempuan yang beriman. Iya. Satu wanita yang beriman. Betul. Ya. Iman apa? Percaya. Yakin. Percaya. Yakin. Sahih. Berikutnya, zalimatun. Zalimatun. Apa artinya? Orang-orang zalim. Orang yang zalim. Hah? Orang perempuan yang zalim. Perempuan-perempuan yang zalim. Perempuan yang zalim. Perempuan yang zalim. Ya, zalim apa? Zalim itu Kan bahasa tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Hah? Tidak adil. Tidak adil, ya. Tidak adil, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ribet ya, panjang banget gitu ya. Memakan hak yang lain. Memakan hak yang lain. Ya, kalau dimakan, kalau diminum gimana? Beda. Iya, kan bimakna Ustaz makannya. Oh iya, bimakna. Betul, sahih, Masya Allah. Utang nggak dibayar. Utang nggak dibayar, gitu ya. Ya, ini nyindir atau gimana? Enggak kan ya? Curhat kayaknya. Curhat. Ya, zalimah. Ya, sahih. Orang yang melanggar, zalimah juga. Ya, tidak sesuai. Ya. Berikutnya, alimatun. Kita percepat. Artinya wanita-wanita yang berilmu. Berilmu, betul. Berilmu ya. Sabiratun. Orang-orang artinya orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar. Apa itu sabar? Ya, harus sering diingat-ingatkan ini. Menahan diri. Menahan dari hawa nafsu. Dari hawa nafsu. Ya, panjang lagi nanti. Menahan diri kuncinya. Orang yang bisa menahan dirinya dari keburukan itu namanya sobiroh. Ya, perempuan yang sabar. Ya, selanjutnya ij'al mufradan. Jadikan mufrad nih Umahat. Ya, sembari kita bahas artinya. Mujtahidatun. Mujtahidatun. Oh iya betul ya. Salah bicara ya. Mujtahidatun. Ya. Malum ya sudah larut ya.
Mujtahidatun menjadi mujtahidatun. Sahih. Artinya Yang Seorang bersungguh-sungguh. yang bersungguh-sungguh. Perempuan yang mm-mm, bersungguh-sungguh. perempuan yang bersungguh-sungguh. betul bersungguh-sungguh. Perempuan yang berijtihad. Ya, ijtihad itu punya kesungguhan. Ya, secara bahasa. Selanjutnya hayawanatun. Wah, kok ada di sini? Hayawanat. Hayawanatun. Hayawanun aslinya. Hayawanun. Kan udah ya ada. Hayawanun. Kan ada di depan mata ya. Hayawanun ya. Hayawanatun ya, sahih. Qonitatun. Qonitatun. Iya. Tadi kan hewan sudah kita bahas ya, binatang artinya. Kalau qonitatun apa artinya? Wanita. Taat ya, taat deh kalau nggak salah tuh. Perempuan yang taat. Perempuan yang Taat. Taat dan patuh. Patuh. Iya. Taat dan patuh emang beda, Ustaz? Ini menarik nih. Taat dan patuh sama atau beda, Ummahat? Beda. Bedanya apa? Kalau patuh itu taat banget gitu. Itu Taat untuk mah ke Allah dan Rasul. Taat mah sami'na wa ata'na. kalau taat Patuh itu bisa untuk bisa perintah, patuh itu untuk larangan. Taat apa? Taat itu untuk Perintah. Taat dalam perintah, patuh dalam larangan. Ya, patuh dalam larangan. Iya, Masya Allah. Luar biasa ini ya. Kalau dibilang betul, iya betul, sahih. Ya. Taat dan patuh itu sebenarnya sama, tapi ada perbedaan. Perbedaannya sedikit. Kalau taat itu dalam hal perintah. Kita mentaati aturan pemerintah, kita mentaati aturan Allah. Tapi kita juga harus patuh. Patuh untuk tidak Melanggar. Patuh dengan aturan, ya. Kalau ada larangan, ya kita tidak lakukan. Nah, itu namanya patuh. Ya, Masya Allah. Ya, itu artinya qanitatun. Ya. Berikutnya, sahih ya, Masya Allah. Barakallahu fikunna. Berikutnya, hafizatun. Apa tuh artinya hafizatun. Apa artinya hafizatun? Wanita yang menjaga diri, kehormatan. Penghafal Quran. Atau penghafal Quran. Hafizah. Hafizah, ya mungkin istilah itu sering didengar ketika ada orang yang hafal Quran, hafizah gitu ya. Hafiz Quran gitu ya. Ya. Nah, kalau kita lihat secara bahasa ya, hafizatun diambil dari kata hafizah, yahfadhu. Ya, menjaga artinya. Ya. Atau menghafal. Asal katanya itu hafizah yahfadhu. Menjaga disertai dengan hafalan, atau hafalan disertai dijaga hafalannya. Ya. Maka kalau kita sering mendengar kata hafizahullah, semoga Allah menjaganya. Ya. Hafizul Quran, hafizatul Quran. Ya, itu artinya adalah orang-orang yang menjaga dan menghafal Al-Qur'an. Ya, jadi tergantung kondisi kalimatnya. Hafizatun apa nih? Nah, kalau dalam Al-Qur'an hafizatun juga diartikan adalah orang yang menjaga, wanita-wanita yang menjaga harga dirinya disebut hafizatun. Tadi hafizatun, qanitatun, hafizatun, ya ada dalam Al-Qur'an ya. Ada. Ya. Berikutnya sholihatun. Jadi sholihatun. Artinya orang wanita yang
Salihah. Apa Salihah. salihah? Memperbaiki Memperbaiki. Dengan kata solaha. Idza salahat salahal jasadu kullu. Dalam hadis itu ya, apabila baik itunya, maka baik jasadnya. Ya, semuanya akan baik. Apanya yang itunya baik? Apanya? Kolbu. Kolbu, hatinya. Karena sumbernya itu dari kolbun. Dari hati yang terbolak-balik. Tapi bukan lever ya. Lever beda lagi. Ya, beda lagi bahasa Arabnya. Makanya kalau di kolbun itu diartikan hati karena terbolak-balik. Bisa berubah-berubah ya secara maknawi. Lanjut ya, kasiyatun. Kasiyatun. Artinya Perempuan yang berpakaian tidak syar'i. Tidak syar'i. Nggak ada tulisannya kasiyatun goir syar'iyah gitu. perempuan yang pakaiannya kasihan. Kasihan. Pakaiannya kurang benar. Seperti telanjang. Ya. Itu kalau dalam hadis. Iya, kalau kasiyatun itu wanita-wanita yang berpakaian. Berpakaian. Iya. Kasiyatun itu wanita yang mengenakan pakaian. Iya. Cuman terkadang ya asal katanya dari kata kasa yaksu. Pernah mendengar nggak kain kasa? Iya. Kasa itu dari bahasa Arab. Perban. Ya. Perban. Kenapa? Karena itu adalah benda yang menutupi, yang sering menutupi ya dari zaman dahulu ya. Ya. Itu disebut dengan kasa, kasiyat, kasa yaksu bahasa Arabnya, kasa yaksu. Ya, asal katanya. Kasa yaksu. Artinya memberi atau mengenakan pakaian. Mungkin pernah mendengar kata kiswah. Ya. Kiswah. Ka'bah. Iya, pakaiannya Ka'bah gitu ya. Ya, maksudnya bahan yang untuk menutupi Ka'bah gitu. Nah, jadi kasiyat itu adalah wanita-wanita yang berpakaian. Ya, tapi kan dalam hadis ada kasiyatun ariyatun, jadinya wanita yang berpakaian tetapi seperti telanjang. Ya. Nah, itu masuk ke sebelahnya tuh ariyatun. Ya. Apa mufradnya? Ariyatun. Ya. Artinya Ria itu terlihat ya. Wanita yang apa ya? Iya. Arya ya'ra namanya. Arya ya'ra. Asal katanya. Arya. Kalau lihat kan ro'a. Arya ya'ra. Terlihat tidak tertutup gitu. Ya. Bukan terlihat tidak tertutup. Arya itu artinya adalah tanpa busana. Telanjang. Sama sekali. Ya, sama sekali. Ya. Kayak apa namanya? Kalau orang zaman dahulu katanya manusia purba gitu ya, nggak berpakaian. Ya. Ariyat itu tidak berpakaian. Makanya ada kalimat nisaun akasiyatun ariyatun dalam hadis. Ya, maksudnya wanita yang pakai pakaiannya tapi tidak menggunakan pakaian. Nah, maksudnya apa? Berpakaian tapi seperti telanjang. Apakah itu
sudah terjadi di zaman kita? Oh, banyak. Sudah banyak. Ya, sudah banyak. Tapi kenapa di sini ariyat, kasiyat itu perempuan? Kenapa nggak ada laki-laki? Kan laki-laki mah auratnya juga Aurat kan, nggak terkait banyak. aurat mungkin Ustaz. Perempuan auratnya kan Semua, Semuanya hampir ya. semua. Tapi laki-laki kan ada auratnya juga. Nggak Tapi nggak menarik. banyak. Nggak menarik. tapi kan Oh, nggak menarik. auratnya dikit. Nggak Auratnya seksi. sedikit. Iya, sedikit ya. Makanya dari zaman Nabi, siapa tuh yang saling membunuh cuma gara-gara seorang wanita? Nabi Adam. Kisahnya. Habil dan Iya, Habil. Habil dan Habil. Qabil. Ya, Qabil. ya. Nah, itu sampai seterusnya kan, ya, sampai akhir zaman akan terus tuh namanya fitnah wanita. Kasiyat, ariyat, ya. Ariyatun. Nah, itu diambil dari kata ariyah ya'ra. Artinya tidak berpakaian. Ya, dalam hadis juga dikatakan orang-orang yang hujjajun ariyatun. Ya. Orang-orang yang haji tidak berpakaian. Yaitu ketika apa? Zaman jahiliyah. Kan zaman jahiliyah sudah ada haji umrah, itu sudah ada. Tawaf mereka yatufuna ariyat. Ya, mereka bertawaf tidak berbusana. Ya. Nah, itu adalah bagian dari jahiliyah ya. Seperti itu. Ariyat. Lanjut satu lagi. So'imatun. So'imatun. Artinya Wanita yang berpuasa. Berpuasa. Perempuan yang berpuasa. Perempuan wanita Saum. yang saum. Betul. Saum diambil dari kata soma. Somatun. Yasu. Mu. Pekerjanya. Ya. Saum. Berpuasa. Sahih. Alhamdulillah. Hal min soalin, ada yang ditanyakan? La mafi soal. Masya Allah. Tidak ada pertanyaan. Ada tugas ya untuk ummahat adalah hal yang harus diperhatikan mencari. Ya. Karena ayatnya sangat banyak. Jadi kita coba mencari sebuah hadis. Ya. Sebuah hadis agar bisa mendapatkan ibrah, pelajaran dari hadis tersebut. Kita mencari sebuah hadis di mana hadis tersebut memiliki jamak muannas salim. Memiliki jamak muannas salim. Ditulis hadisnya dan dicari mufradnya. Misalkan ada sebuah hadis, ya nisaun ariyatun kasiyatun ariyatun. Ada, udah ditulis hadisnya, lalu ditulis mufradnya. Oh, kasiyatun, mufradnya adalah kasiyatun. Ariyatun, mufradnya adalah ariyatun. Titik 2, apa artinya? Ya, nah, ini jadi biar kita tahu, oh ternyata ini mufradnya mudzakkar, mufradnya muannats. Oh ternyata ada mufradnya mudzakkar. Ya, seperti itu. Fahimtunna ummahat? Mufrad dan jamaknya. Iya, jamak muannats salim ya. Jangan cari jamak taksir atau jamak mudzakkar. Ya, carinya jamak muannats salim. Ya. Kalau bisa di luar kalimat yang ada di dalam mufradat yang sudah kita pelajari ya. Seperti hasanat, solihat kan sudah ada, kafirat dalam kitab ya. Di luar kitab mufradatnya. Ya, biar menambah kosakata ya.
ya mufradat kita. Taib, fahimtunna ummahat? Allah. Fahimna Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Taib, mungkin ini yang bisa disampaikan ya ummahat. Insyaallah di pekan depan kita masuk ke dalam kitab tasrif. Mohon disiapkan kitabnya dan kita akan mencoba untuk lebih teliti lagi mempelajari ilmu al-af'al ya tentang fi'il. Insyaallah taala. Hadza ma aqulu lakum, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran, diberikan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk ummahat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz.